Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Di hari Jumat siang ini kembali lagi dengan Bapak di mata pelajaran PLSM, Pemeliharaan Listrik Sepeda Motor untuk kelas 12 TBSM 2. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi atau pelajaran setelah PTS kemarin, yaitu salah satunya tentang kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, memahami prinsip kerja sistem starter, kemudian merawat berkala sistem starter. Di mana ini sebenarnya materi ada di kelas 11 ya. Nanti Bapak akan mengulas sedikit saja untuk di materi kelas 11. Kemudian di materi utama kalian yaitu di kelas 12 lanjutan yaitu menganalisis gangguan. Jadi materi ini tuh berkelanjutan dari kelas 11 ke 12. Namun Bapak akan sedikit mengulas, memberikan persepsi sedikit nantinya dari awal untuk materi sistem starter ini. Karena Bapak harapkan kalian bisa lebih memahami lagi. Mungkin di kelas 11 kemarin sudah lupa, pernah sempat disampaikan materinya, atau mungkin belum sempat disampaikan materinya. Sehingga nanti kita bisa berkelanjutan untuk di materi 3.12 dan 4.12. Menganalisis gangguan sistem starter, kira-kira apa aja sih yang trouble, kemudian kalau ada masalah, kemudian cara memperbaikinya bagaimana. Ya, ini materi kita kurang lebih nanti sampai 2-3 kali pertemuan ya untuk materi ini. Kemudian sisanya terakhir yaitu tentang menganalisis gangguan sistem pengisian dan memperbaikan sistem pengisian. Jadi nanti sampai materi ini itu berakhir di bulan Desember awal ya. Karena nanti setelah itu kita ada namanya PAS, penilaian akhir semester. Apabila kalau PAS nanti materinya ujiannya itu mulai dari awal kalau kelas 3 tentang sistem instrumen, kemudian gangguan sistem sinyal, starter, dan pengisian. Ini untuk materi pembuka dari Bapak. Langsung saja kita masuk ke materi pokoknya, yaitu tentang sistem starter. Sistem starter, ya. Apakah sistem starter itu? Fungsi sistem starter yaitu untuk memutar crankshaft pada saat menghidupkan mesin. Jadi starter ini adalah langkah awal untuk memutar namanya crankshaft ya. Di mana sistem starter ini bisa dilakukan secara manual dan juga bisa dilakukan secara elektrik ya, atau istilahnya menggunakan double starter. Kalau menggunakan yang manual berarti kita melakukan engkol ya, baik nanti di motor bebek, cup ataupun di matic. Namun untuk motor-motor yang terbaru itu sudah tidak menggunakan starter kaki ya, kita sebutnya adalah starter kaki atau starter engkol. Namun lebih banyak menggunakan yang namanya starter elektrik, jadi menggunakan double starter ya. Bahkan teknologinya Honda itu nanti ada namanya ACG starter. Apa sih ACG starter? Nanti kita akan masuk ke bahas materi tersebut ya. Baik, berikutnya. Nah, jenis sistem starter ini pertama tadi ada kickstarter, memutar crankshaft dengan dorongan kaki, tadi yang Mbak bilang tadi ya, atau menggunakan starter engkol. Kemudian kedua electric starter, jadi memutarkan crankshaft dengan menggunakan motor starter yang digerakkan oleh energi listrik. Jadi nanti ada hubungan sistem kelistrikan di sistem starter tersebut. Ya. Kemudian komponen sistem starter itu apa saja? Satu, sepeda motor dengan sistem kopling manual. Nah, ini adalah sepeda motor dengan sistem kopling manual, ada bentuk gambarannya. Kalau kita perhatikan di sini ada namanya switch kopling, ya, atau sebelah kiri ada namanya kunci kontak. Ini contohnya untuk di motor sport ya. Kemudian ada namanya starter switch. Switch itu sama dengan saklar atau tombol sama. Nah, biasanya nanti ada di holder sebelah kanan atau di sebelah kanan ya. Kemudian ada namanya baterai. Baterai ini merupakan sebagai sumber arusnya. Kemudian ada namanya starter relay, ada relay starter ya. Kemudian ada motor starternya.
Kemudian ada namanya neutral switch ya, ada namanya neutral switch. Jadi ini adalah komponen sistem starter dengan sistem kopling manual yang ada di motor sport ya. Baik, berikutnya sepeda motor dengan sistem matic. Nah, ini kalau yang dengan matic. Kalau tadi yang A dengan motor sport kopling manual, kalau ini dengan yang tipe matic atau transmisi otomatis ya, V-matic. Kalau diperhatikan di sini pertama ada namanya kunci kontak. Ya, kunci kontak di sini. Kemudian ini untuk bisa menghubungkan ya, kunci kontak. Kemudian ada namanya rear brake leg switch. Rear brake leg switch. Jadi di sini ada namanya switch untuk rem belakang ya. Jadi ada switchnya di sini. Ya, jadi kalau kita tekan nanti dia lampu belakangnya akan hidup ya, ada switchnya. Ada juga front brake leg switch. Nah, seperti ini ya, nyambung. Kemudian ada namanya starter switch. Jadi starter switch ini adalah tadi saklarnya ya. Jadi sebelah kanan ada starternya, ada kunci kontak, kemudian juga ada baterai. Setelah di baterai nanti dekatnya di sini ada namanya starter relay starter ya. Relay starter ini juga dikatakan juga sebagai pengamannya, relay starter. Kemudian ada namanya motor starternya, motor ini sebagai outputnya ya, motor starter dia menggerakkan tadi. Kemudian ada nanti dia menghubung juga yang namanya seat stand switch, di mana ini fungsinya hampir sama dengan kunci kontak atau sebagai yang namanya safety ya, untuk safety. Apabila motor itu masih nyala, kemudian stand switch-nya ini atau jagang sebelah kiri atau standar samping ini kita gerakkan ke bawah, maka dia otomatis langsung mematikan sistem tersebut. Berarti motornya akan mati, mesinnya akan mati. Jadi hampir sama dengan di kunci kontak. Apabila switch ini kamu kembalikan lagi ke posisinya ya, kemudian di double starter tidak bisa, jadi harus melakukan lagi kunci kontak on, kemudian di double starter lagi. Itu cara kerjanya untuk seat stand switch, dimana ini termasuk produk teknologinya Honda untuk sebagai safety. Nah, ini kurang lebih komponen-komponen kalau tadi di motor sport kopling manual dan sekarang di V-matic ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari Bapak. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan kalian tuliskan di kolom komentar di e-learning ya. Nanti akan Bapak upload video presentasi ini di e-learning. Dan juga nanti juga bisa kalian lihat atau tonton di channel YouTube Bapak atau khususnya untuk channel jurusan kita. Jadi judulnya channelnya adalah Otomotif SMK PGRI 1 Surabaya. Nanti di situ ada banyak sekali video-video yang Bapak upload ya, baik video presentasi atau bahkan ada video teman kamu melakukan video pembelajaran dan sebagainya. Jadi dan nantinya jangan lupa untuk kalian like, komen atau subscribe ya, supaya bisa lebih berkembang lagi untuk video dari jurusan kita, khususnya jurusan di Otomotif SMK PGRI Surabaya, baik ada di TBSM ataupun di jurusan TKR. Baik, Bapak lanjutkan kembali. Nah, yang keempat adalah fungsi komponen sistem starter. Jadi ini akan kita jelaskan fungsinya satu persatu ya. Pertama, motor starter. Fungsinya apa sih, Pak? Fungsinya motor starter itu motor starter dialiri arus listrik dari baterai dan memutar crankshaft sewaktu starter switch tombol starter diaktifkan. Ya. Jadi ini motor starter dialiri arus listrik dari baterai dan memutar crankshaft sewaktu starter switch atau tombol starter diaktifkan. Berikutnya komponennya adalah nanti seperti ini ya. Jadi motor starter kalau kita buka motor starter di sini ada baut 8 biasanya ya, memanjang. Nanti di sini ada namanya magnet, ada juga namanya armature coil di sini nanti. Kemudian ada namanya brush atau istilahnya biasanya menyebutkan namanya brustle, brush. Nah, brush ini nanti itulah yang terkadang motor starter itu apabila mengalami troubleshooting. Biasanya brustle-nya ini dia sudah habis karena nanti ada batas
keausan. Makanya nanti pada waktu pemeriksaan itu perlu diperiksa panjangnya brustle itu berapa standarnya dan batas ausnya berapa. Terus kapan Pak ini bisa kita lakukan? Pada waktu kalau kalian praktikum dalam job sheet tentang pembongkaran motor starter, ya. Jadi nanti ada job sheet tentang pembongkaran motor starter, bongkar pasang, kemudian pemeriksaan. Apa aja sih yang perlu diperiksa dan sebagainya, ya. Itu untuk apabila nanti kita ada praktikum, ya. Berikutnya B, sistem starter. Sistem starter ini mempunyai 3 kabel yang dialiri arus listrik besar, yaitu kabel baterai, kabel motor, dan kabel massa. Ada 3 intinya. Kabel yang menuju ke baterai, kabel motornya sendiri, dan kabel massa atau ground. Ketiganya menggunakan kabel dengan diameter besar. Jika pemasangan tidak sesuai atau berkarat, maka sistem starter tidak berfungsi. Nah, di sini nanti memang ada khusus kabelnya itu adalah besar. Diameternya kabelnya besar. Kemudian ada starter relay. Fungsinya apa Pak? Untuk mengalirkan arus besar dari baterai menuju motor starter dengan cara mengalirkan arus kecil ke starter relay. Nah, ini dia fungsinya starter relay. Jadi kalau yang arus besar diarahkan ke baterai menuju motor starter. Nah, dengan cara mengalirkan apa? Arus kecil ke starter relay. Nah, ini seperti ini. Atau bisa dikatakan bendik boleh, atau switch starter boleh. Bukan switch starter ya. Ya sama, starter relay namanya ya. Starter relay seperti ini. Ada motor starter. Ini masuk ke massa, ya. Keluar ke massa dari baterai. Ini nanti ada pengamannya sekring seperti ini. Jadi kalau yang masuk ke sini adalah arus yang kecil, kalau yang dari baterai arus yang besar. Berikutnya, starter relay ini mempunyai suatu komponen elektromagnet di dalamnya. Jadi kalau misalkan kita lepas, penggambaran seperti ini, Mas. Ada starter relay tidak aktif, starter relay aktif. Nanti apa bedanya bisa dilihat dari sini, ya. Sewaktu arus kecil mengalir dari baterai ke elektromagnet ini melalui kunci kontak, starter relay terhubung sehingga ada arus listrik besar yang mengalir dari baterai ke motor starter melalui starter relay. Ya, jadi ada elektromagnetik di sini. Jadi pada waktu bisa dilihat di sini perbedaannya, ya. Ini arus kecil, ya. Starter relay ini aktif. Kemudian ini ada arus besar, kemudian masuk ke motor starter. Di sini ada daya kemagnetan di sini nanti, ya. Jadi sebuah kumparan dilit mengitari inti besi dan sewaktu arus mengalir melalui kumparan maka inti besi dimagnetisir untuk sementara. Ini secara teorinya ya, seperti itu. Kemudian kunci kontak sistem starter dihidupkan sewaktu kunci kontak diputar ke on dan dimatikan sewaktu kunci kontak ke off. Itu kunci kontak. Nah, seperti ini ya. Kemudian starter switch, ini saklarnya. Jadi starter switch ini mengaktifkan starter relay tadi, ya, double starter. Nah, posisinya di sini sebelah kanan, ya. Kemudian clutch switch, switch kopling mendeteksi posisi dari tuas kopling. Nah, di sini ada tuas kopling, ya. Neutral switch mendeteksi apakah transmisi dalam keadaan netral atau tidak. Ini ya switch ada. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian backlight switch depan dan belakang mendeteksi apakah tuas rem dalam keadaan tertarik atau bebas. Kendaraan dengan sistem V-matic menggunakan switch lampu rem sebagai starter inhibitor switch. Jadi apabila pada waktu kalian melakukan starter, kalau di motor matic itu wajib kalian menarik atau menekan ini rem ya, atau handle rem. Nah, seperti itu. Tuas rem tadi. Karena nanti akan terhubung. Apabila tidak dihubungkan maka nggak akan bisa menyala motor tersebut. Nah, seperti ini Mas nanti. Jadi di sini ada namanya switch-nya nanti. Nah, sebagai pengaman juga untuk di motor matic, tipe matic. Kemudian sistem switch, nah juga sama sebagai pengaman ini ya, mendeteksi apakah sistem switch dalam kondisi terpasang atau bebas. Kendaraan dengan sistem V-matic menggunakan sistem switch sebagai starter inhibitor switch. Nah, seperti ini. Ya, ini jangan sampai. Harness atau konektor merupakan lintasan arus listrik dan konektor berfungsi sebagai penghubung komponen. Seperti ini. Baterai merupakan arus listrik. Nah, mungkin itu tentang komponen yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti cara kerjanya sama nanti prosesnya berikutnya Bapak sampaikan di materi berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Salam.